Wis. Yang terakhir tentang ijazah nikah. Tapi jujur kula mboten ngijazahno secara syariat liya. Tapi niki arahnya engko nanti yunan syariat. Tapi pesan kula tolong ojo di gung-gungno syariat sing jange saya katakan. Sekarang kula harus ada akad terhadap yang bersangkutan. Akad ngeten. Saya akan mengizinkan hal itu dilakukan bila mana dalam hati yang bersangkutan imannya itu hanya terhadap urip. Tidak boleh bacaan yang dibaca jikalau jenengan belum nyampak nyatani wujud Allah dhahir. Napa niku? Wis niki sering dibaca dening umat Islam. Tapi di akeh yang banyak yang tidak tahu bisa dipergunakan untuk orang-orang yang lama belum dapat jodoh. Juga terhadap orang-orang yang pas ketepatan dia itu ahlinya itu jualan gak payu atau jual rumah tanah gak payu pun montrone nopo. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Wahai pendengar seiman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan tausiah penuh hikmah ini. Dan semoga tausiah ini memberi manfaat bagi kehidupan kita semua. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus, jenengan tadi ngaos mengisahkan urip lan menuju jalan pulang. Niki contoh ada seseorang kawan Ikro, nah itu duduk di belakang rumah, ada ayam bertarung, itu dalam hati mengucap aku ne urip, ada kupu-kupu terbang, aku yang urip, itu contoh. Lah pertanyaannya itu apakah sudah mendekati mengisahkan urip? Dua, apakah itu sudah bisa menuju jalan pulang? Itu dua pertanyaan Gus. Yang ketiga, nyuwun ijayah niki, ijayah golek bojo. Nyuwun sewu niki Gus, sekarang ponakan kula niku pun umur 38 dereng gadah garwa. Ponakane jaler napa setri? Jaler, nggih. Nggih. Ngoten nggih. Sudah betulkah kita mendekat keesaan atau bahkan sudah mengesahkan Allah dari apa yang jenengan ceritakan tadi? Sudah apabila nyata-nyata yang terjadi di dalam hati itu sudah lepas wujud makhluknya, sekalipun secara dohir isih wujud makhluk mendekat. Yang kedua, dikatakan murni ketauhidan Esa Tunggal sejati, batin sak dohiri gak ono bedani. Dohir iku nyatani batin, wujude urip kang batin ya nyatani dohir, isine langit lan isine bumi. Lah ini yang kedua ini nek sing durung
faham tentang murni niki pun dipeksa, pun sampeyan bergelut terus terhadap wujud Allah batin dulu, sebab Gusti Allah dawuh wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Wis. Yang terakhir tentang ijazah nikah. Tapi jujur kula mboten ngijazahno secara syariat liya. Tapi niki arah nyangkut nanti yunan syariat. Tapi pesan kula tolong ojo di gung-gungno syariat sing jangan saya katakan. Sekarang kula harus ada akad terhadap yang bersangkutan. Akad ngeten. Saya akan mengizinkan hal itu dilakukan bila mana dalam hati yang bersangkutan imannya itu hanya terhadap urip. Tidak boleh bacaan yang dibaca jikalau jenengan belum nyampak nyatani wujud Allah dhahir. Napa niku? Wis niki sering dibaca dening umat Islam. Tapi akeh yang banyak yang tidak tahu bisa dipergunakan untuk orang-orang yang lama belum dapat jodoh. Juga terhadap orang-orang yang pas ketepatan dia itu ahlinya itu jualan gak payu atau jual rumah tanah gak payu pun montrone napa nek montrone basa Jawa ngene, teko karepmu gak teko karepmu. Wis Gus, dek iku ya gak iso diterima Gus. Ya wis, bahasane cara nangone kitab Mambaul Hikmah ngeten. Jenengan nek sing durung dijodoh wau lho nggih. Setiap jenengan bangun tidur, entah tidur malam atau siang, jangan beraktivitas apapun kecuali bacalah syahadat. Arah niki mesti wonten papat. Tekone jodohku nek gak teko lor ya teko kidul, nek gak teko kidul teko kul. Gak mungkin teko nisor utawa teko ndukur. Artine napa? Tolong priyantune suruh baca syahadat ngadep sesuai dengan rumahnya menghadap mana. Kalau rumahnya menghadap barat berarti bacalah syahadat kaping 7 ngadep barat. Setelah itu harus menghadap selatan, setelah itu timur, setelah itu utara. Ketika saat membaca syahadat, ati sampen gak nyekseni, gak boleh nyekseni wujudnya jodoh. Yang ketika saat asyhadu alla ilaha illallah, artinya ati sampen wajib nyatakno beriman nyekseni hanya wujud urip kang sejati itu. Lah pas Muhammad Rasulullah nyekseni ini sampai iki jodoh teko iku sebab dikongkon Gusti Allah, boten sebab teko maca sahadati. Nek tak simpulno ati sampean wajib beriman, wajib nyekseni mung hanya urip ning ngarep sampean kiku.
Sehingga jenengan gerak bisa membaca syahadat ya karena hidup. Lah tekane jodoh wau ya sebab karena diperintah hidup wau, tidak karena syahadat yang kita baca. Wis, kalau beliau purun netepi niki monggo. Jenengan sing lagi dagangane ora patek payu boleh, sama iku kanggo pembuka. Berarti sing takon kanggo jodoh kanggo wakeh iki gitu. Wakeh monggo sak kersa jenengan. Nggih, matur suwun. Terus pundi niki? Nek ngajeng ngaler dulu. Sing penting puterane arah kiri seperti tiang tawaf atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nek arah jarum jam kan ke kanan, Pak, jenengan ke kiri ngoten nggih. Sampun, Ibu mungkin kita kasih kesempatan, barangkali ada ibu yang mau bertanya, kita kasih kesempatan. Mboten wonten? Bapak tasik wonten? Oh, nika wonten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Pras dari Klaten. Salam santun dan takzim guru kami Romo Yai Mukholason Rosyid. Al hayatud dunya la ibu walahu walad darul akhirah khairul minal muttaqin. Wakola aidon al hayatud dunya mataul gurur. Bahwasanya kehidupan dunia sifatnya kan sementara alias sesaat, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik atau bisa disebut kehidupan yang lebih abadi. Pertanyaan saya, Romo Yai, miturut pandangan ilmu hakikat, apakah nanti di kemudian hari tiba saatnya terjadi penghancuran dunia alias alam semesta niki secara nyata, sebab miturut ayat tadi bahwa dunia kan kehidupan yang sesaat, sedangkan negeri asal kita yang sebenarnya kan akhirat. Itu yang pertama, Romo Yai. Lalu yang kedua, Romo Yai, nyuwun sewu, kami bukan bermaksud riya, tetapi kami harus bertanya sebab Romo Yai adalah guru kami. Dalam kholwat saya diperjalankan, ditunjukkan secara hanya secuil alias hanya sebatas itu singkat tentang gerbang Candrakila. Nah, pertanyaan saya, Romo Yai, apakah itu gerbang Candrakila? Sebab saya hanya diberi sedikit pengetahuan bahwa ketika gerbang Candrakila itu retak atau roboh, maka hancurlah dunia. Mekaten Romo Yai nyuwun
Pangapunten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan finadori hakikati, dalam pandangan hukum hakikat, dikatakan kehidupan dunia itu permainan atau sesuatu yang bersifatkan sementara, karena tidak wujud sesungguhnya, nggak ada. Sebab barang atau sesuatu dikatakan wujud itu nggak boleh fana. Oleh karena nafsu mendorong terhadap kita supaya dunia terasa menjanjikan dan kekal. Asal sebab wujud disebabkan yang wujud, maka kita terbungkus dengan rayuan nafsu sehingga mengatakan menjanjikan. Dan disitulah awal pertama kita disebut orang yang menjadi budaknya hawa nafsu. Padahal waqala aidon dikatakan mataul ghurur, nipu. Keindahan kewujudan dunia itu sebetulnya kehidupan dunia bersifatkan menipu. Kita nggak terasa tertipu, Pak, karena kita berdomisili dihukum sebab akibat, wujudnya disebabkan ada yang mewujudkan. Justru ketika saat hati beriman bahwasanya selain Allah iku wujud sebab diwujudkan yang wujud, itu akan menutupi hati kita terhadap wujud yang sebenarnya. Sedangkan akhirat itu adalah tempat kembali atau alam yang abadi. Anda akan bisa sampai di situ kalau yang namanya gerbang canda gila itu sudah terjadi. Apa yang disebut gerbang tadi? Prosesnya ini tentang sebelum kita masuk di gerbang candra gila itu, kita pasti akan merasa bahwasannya Allah sudah tidak jauh alias dekat sudah. Dengan bukti kesadaran kalau kita itu tidak bisa apa-apa. Kalau posisi diri ini hati sudah sadar kalau diri itu tidak wujud, kalau diri itu tidak bisa apa-apa, maka akan muncul satu kebenaran yang namanya makrifat. Nah, sebelum menuju kebenaran yang disebut makrifat itu, Bapak Ibu, kita akan mengalami yang disebut gerbang candra gila. Artinya kita akan kefanaan, fana. Tentang masalah penjabaran fana, di dalam diri sudah tidak ada diri siapapun kecuali diri ingsun Allah. Berarti makrifat itulah kebenaran yang dimaksud illa billah. Sehingga ada yang mengatakan syuhudul wahdah fil kasroh, nyekseni tunggal di dalam banyak pun. Kholwat menurut kami itu wajib dilakukan, tazkiyatan nafsi wajib dilakukan supaya
masuk di dalam gerbang tersebut, gerbang kehancuran sakliyani ingsun urip. Setelah itu terjadi, itulah Pak yang disebut alam makrifat atau imannya sudah ihsan. Pun kalau sudah di sini, inilah barometer selamat dan tidaknya seseorang baik dunia maupun akhirat. Selamatnya itu ada di situ. Ruhaniyah dikatakan bisa kembali kepada Tuhan, jawabannya ada di situ. Dan ini menurut kami dari petunjuk Al-Quran wajib kita lakukan, wajib terjadi pada jenengan. Az-Zumar 54, lekas kembalilah kau kepada Tuhanmu sebelum kematian itu datang. Sebab jikalau belum kau lakukan terus terjadi kematian, akhirnya apa? Wala tunsirun, tidak akan mendapat pertolongan, berarti ora selamat. Coro mati namanya su'ul khotimah. Iki tasik wonten, monggo. Cukup cekap jam 11:30. Oke. Tasik wonten. Matur nuwun. Terakhir nggih, menawi Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang makolah dinten menika dalu menika kanten kalian napanipun? Pembersihan hati, intinya kan seperti itu. Yang ini saya untuk perjalanan dalam rohani, apakah yang dinamakan kaitannya dengan bertemu Allah? Kalau bertemu Allah itu kan berarti kita fana sebetulnya tidak bertemu begitu. Yang sama itu Gus, apakah itu benar apa seperti itu? Hanya menyaksikan apa gimana gitu. Itu hanya untuk kemantapan daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut bertemu Allah dalam kurung makrifat, Jawane nyawiji atau manunggaling kawula Gusti, bukan perkara loro bertemu, bukan si hamba ruh jiwa yang disebut makhluk ini bisa menyaksikan wujud Allah, bukan. Secara tauhid murni mengatakan yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat itu fana. Kok tambah bingung sih son, aku son. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat tadi disebut yang menyaksikan, kan disebut makhluk. Yang disaksikan Allah sebagai khalik. Mata untuk menyaksikan ainul basiroh. Ketiganya ini gak ada. Lah terus yang menyaksikan, yang disaksikan mata kanggo menyaksikan itu makna tunggal. Akhirnya Quran menjawab, innani anallah, sak temeni ingsun. Lah iki lho ingsun lho, iku disebut Allah. Artinya hati seseorang yang sudah tidak lagi muncul selain ingsun. Nah, ingsun itu hidup yang berkata, bukan makhluk. Saged dipaham nggih? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ingsun.
Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah ingsun. Wa aqimis sholah, tegakkanlah sholah, lidzikri, semata-mata sadar eling ingsun. Allah nggak ada nama, makhluk jiwa ruh nggak ada, yang ada cuman ingsun. Inilah Pak yang ku maksud makrifat itu. Nek kula simpulno, sing nyawang landing sawang ingsun. Soalnya aku sesuai ngaji, mbakmu tambah ndasku ngeluh. Gak tambah pinter, tambah goblok. Memang ngoten. Wis rapopo, ayo ikuti mawon iki. Sing jelas, kula yakin Allah akan dalam waktu yang sudah Allah janjikan, pertemuan itu mesti terjadi. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Al-Ankabut ayat 5. Allah janji Pak niki, wujudnya Allah janji terhadap hamba yang ada keinginan untuk bertemu terhadapnya, itu sudah ditentukan waktunya pertemuan. Gak usah ragu. Sebab asline sing didik sampean kali kula tentang ilmu lan mahamno ilmu lan ngelakokno kholwat lan sampak tutuk nggon ya urip ning awak sampean iku. Joniku guru sing gak iso mati, yaiku konco teman dekat yang sejati, yaiku garwa sing gak tahu pisah. Oleh sebab itu carilah dia, dan keberadaannya dia tidak jauh, ada di dalam diri kita masing-masing. Nek guru makhluk ngeten iki nggih bongko, ora iso nulungi. Sebab wama lahum min nasirin, tidak ada di situ yang bisa menolong kecuali ingsun. Hidup itu. Tapi pandangannya wong syariat disebut makrifat itu wong sing wis ketemu Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Isok nyawang sijine. Boten Pak. Sehingga wong syariat itu nek nandani aulia Allah tahu sebelum akan terjadi. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sak temeni Gusti Allah itu tidak hanya, jangankan bisa melihat perkara yang dohir, perkara yang sudah terjadi. Wong melihat di dalamnya hati seseorang bisa, melihat sesuatu yang akan terjadi bisa. Lah ketika saat ada orang yang dikasih Allah kekasafannya itu, tahu sesuatu yang terjadi, itu disebut wali, kekasih Allah atau orang yang sudah bertemu Allah. Nggih keliru pol nek miturut dawuh ning Quran. Tanda-tanda yang seperti itu bukan termasuk tanda-tanda mimba'di alamati auliya ilah. Bagaimana Quran menjawab tanda-tanda kekasih Allah, orang yang katanya bisa bertemu Allah? Ala inna auliya Allah, tandane la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak ada rasa khawatir, gelisah, takut terhadap apapun. Karena apa? Apapun wis raeneng, yang ada cuman ingsun Allah. Bagaimana dia akan takut? Boten. Orangnya bagaimana? Yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62-63 niki. Dialah orang-orang yang hatinya sudah meyakini dan sadar bahwa dirinya itu raiso opo. Lah opo nih iku illa billah. Itu Pak yang disebut orang yang tidak hanya beriman tapi juga bertakwa,
berarti murni tauhide la maujudan illallah. Itulah sebetulnya yang disebut makrifat. Bukan manunggaling kawula kelawan Gusti ku kawula bisa dadi siji ambek Gusti Allah. Mboten ngoten. Sirnane sedaya apa sing duweni asma dadi tinggal wis gak iso cara nyebut iku men saged. Jikalau ben mudah cara ilmu ben mudah dipaham dan disebut, akhirnya muncullah ingsun. Bahasa Qur'ani diri ya mutakalim innani anallah la ilaha illa ana. Iki cara tauhid murni sudah puncak makrifat mekaten. Jadi tondone ya sudah nggak ada dalam hati sampean tentang diri jenengan sebagai makhluk, nggak ada, atau makhluk yang lain. Justru wujud dohiri Allah sedoyo. Wujud batine Allah ya urip iku. Sehingga antara urip dengan dohir, antara Nurullah dengan Nur Muhammad nggak ada bedanya. Antara las dengan anak ayam nggak ada bedanya. Antara Nur Muhammad jiwa dalam nutfah yang disebut sperma dengan wujud sampai dohir nggak ada bedanya. Justru wujud nyatane batin yaiku wujud anane dohir. Kita mengatakan awalnya itu wujudnya setrum ya iki cahaya iki. Nah sekarang wujudnya cahaya bagaimana sama dengan wujudnya setrum. Sebab sesungguhnya cahaya itu manifest daripada wujudnya setrum. Secara motodohir wujudnya setrum nggak bisa kita lihat. Bisanya kita rasakan dengan bentuk didemok kerenyang. Jari setrum ngomong tak wujudno secara dohir diriku cahaya iki. Akhirnya gelap hilang langsung. Sekarang tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya wujud batin yang disebut setrum, wujud dohir yang disebut cahaya itu la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Inilah puncak dari tauhid. Kemurnian tauhid itu di situ. Jadi sudah tidak ada dua. Ngaten nggih? Sampun cekap niki wau bawane mbok yo ngelok nondasi. Tapi mboten napa-napa. Iki ilmu tetap kami bahas. Walaupun ada yang mengatakan kalau sudah ranah di situ nggak boleh. Monggo silakan. Tapi bagi kami tidak ada yang pernah aku tutupi sekalipun itu apa namanya didengki, dibenci dan lain sebagainya. Mohon maaf, nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun banyak yang mengatakan itu ajaran sesat, silakan. Yang penting kami hadir tidak untuk menyalahkan yang lain, cuman memberikan motivasi supaya bisa mengenal Allah lebih ke dalam. Pun monggo kita tutup dengan doa, mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan ilmu dalam kesempatan malam hari ini betul-betul menjadi ilmu ingkang barokah, manfaah fitini wa dunya wal akhirah, juga terhadap anak turun kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna ya Allah auladana wa dzurriyyatina wa azwajina min ahli suhudika wa min ahli ma'rifatika fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya Allah. Anjil alaina wa ilaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana wa ilaihim min umurid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Al-Fatihah.
salam awal sampai akhir. Mohon maaf jikalau ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian tausiah dari beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.